berisi ancaman. Ancamannya bukan main, ancamannya pembunuhan. Saya buka kotaknya, ada ayam, bangkai ayam, kepalanya udah dipotong. Nama-nama yang kena dugaan teror ini, yang seirama ini adalah mereka yang cukup konsisten menyampaikan pesan-pesan yang tentang bencana di Sumatera, yang itu kan memang adalah sedikit berseberangan dengan apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pemerintah belakangan ini. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya tetap nekat nggak nge-take down itu video, mungkin berlanjut, mungkin ya. Jadi teror itu mengkonfirmasi bahwa pelanggaran atau hal-hal yang mereka sampaikan itu ada. Kalimat ancaman, vandalisme, kiriman bangkai ayam bahkan hingga pelemparan bom Molotov. Terjadi berbagai gelombang teror terhadap sejumlah pegiat media sosial dan aktivis Indonesia yang vokal bersuara tentang penanganan bencana di Pulau Sumatera. Lalu apa maksud dari teror ini dan siapa dalang di baliknya? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews 5. Belum usai penderitaan akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, kini muncul masalah baru, yaitu serangan teror dan pengancaman terhadap masyarakat. Aksi teror menyasar ke sejumlah influencer dan penggiat media sosial yang diduga karena aktif bersuara terhadap penanganan bencana. Salah satu influencer yang mendapat ancaman adalah Shirley Anavita. Melalui media sosialnya, Shirley menyebut kediamannya dilempari telur busuk dan kendaraannya dicoret dengan cat berwarna merah. Selain itu, ia juga mendapatkan beberapa lembar surat yang berisi ancaman disertai identitas keluarga. Selain Shirley Anavita, kreator konten DJ Doni, aktor Yama Carlos, dan beberapa pegiat media sosial lainnya juga mendapatkan teror serupa. Mulai dari adanya paket berisi bangkai ayam, surat ancaman, peretasan aplikasi WhatsApp, hingga pelemparan bom Molotov. Kreator konten Ramon Doni Adam alias DJ Doni secara beruntun mendapatkan teror usai menyuarakan kritiknya di ruang publik. Intimidasi bukan hanya mengancam Doni sendiri, tapi juga keluarganya. Tim iNews 5 mendatangi rumah DJ Doni melihat langsung teror yang diterimanya selama ini. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Pemirsa iNews File, saat ini tim iNews File sudah berada di lingkungan kediaman rumah dari DJ Doni. DJ Doni ini adalah salah satu influencer yang juga diteror. Nah, bagaimana kronologinya dan bagaimana ceritanya, kita langsung temui saja DJ Doni. Awal mula diteror itu tanggal 29 Desember jam 8.44. Itu ada 2 orang naik motor Vario merah, pakai masker, pakai helm, semuanya lengkap. Berhenti di sini, yang satu turun, motornya pergi lagi, terus yang satu langsung ngelempar paket ke sini nih, ke bawah. Paketnya itu dilakban, jadi tupperware gede, tupperware yang buat makanan tuh yang gede, dilakban,
ada tulisannya untuk Ramon Doni Adam, DJ Doni. Terus istri saya ada kan di rumah nggak ada orang. Istri pulang jam 9, istri pulang dapat paket ini, nelfon saya, lu pesan paket nggak ada. Ini ada paket mencurigakan, nggak ada pengirimnya. Ya udah pulang sebentar, cepetan. Saya pulang, saya buka, rupanya dalam paket itu ada kertas 3 lembar, kertas berisi ancaman, tiganya. Ancamannya bukan main, ancamannya pembunuhan. Terus saya buka kotaknya, ada ayam bangkai ayam warna hitam, ayam hitam, kepalanya dipotong. Setelah itu apa lagi terjadi? Nah, setelah sehari kemudian, tanggal 31-nya, selang sehari, tanggal 31-nya itu subuh, pukul 3:12, 2 orang dari arah taman sana, habis itu mundur lagi. Coba boleh. Arahnya dari sana. Oke. Arahnya dari sana, datang ke sini, pas tepat di sini nih. Di sini. Tepat di sini Dan. Dia maju dikit, melempar ke sini. Oh, ngelemparnya dari sini. Dari sini ya. ke sana. Tapi waktu itu padam ya, Bang ya? Padam. Jadi pas kalau saya lihat di videonya tuh apinya keburu mati baru dulu. lempar. Tapi mobil tuh pas di situ ya? Mobil kena langsung ke pecahan mobil pecahan molotovnya langsung ke atas mobil. Gue pengen ngucapin selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan keselamatan bagi kita semua. Terus juga buat orang yang ngelempar bom molotov ke rumah gua, ya. Mending lo itu belajar lagi kalau bikin bom molotov ya. Diketawain lo anak STM. Udah gitu abis ngelempar, lu lari kayak bocil dikejar anjing. Oke. Sama sumbu molotovnya dari sebelah sini. Kemarin masih rapi, TKP masih rapi sebelum polisi datang, olah TKP segala macam dirapiin, barang bukti diambil dibawa pulang, termasuk kertas-kertas yang ancaman itu yang di tanggal 29. Oh, semuanya udah Dibawa ke Polda. Nah, waktu itu berarti bom molotovnya itu sini. Sini pecahnya sini. Pecah sini ke mobilnya, mobil udah dibersihin aja. Kalau nggak banyak pecahan kaca sebenarnya. Waktu itu Abang bisa tahu waktu kejadian bom molotov itu keadaan rumah gimana tuh? Waktu itu lagi hujan ya, habis hujan udah mulai gerimis. Istri saya bangun jam 6.30. Ke bawah ngeliat, kok agak aneh sama orang rumah yang tinggal bantu-bantu saya. Lihat kok banyak pecahan kaca. Sini sampai sini akhirnya dibangunin saya. Akhirnya saya videoin. Sampai ke sini terus lihat atas semua berarti bekas pecahan molotov. Berarti itu yang molotov tuh berarti dari CCTV ini ya, Bang ya? CCTV ini. Ini baru atau ini? Tanggal 30 saya pasang. Begitu ada orang ngirim paket itu, besoknya tanggal 30 saya pasang. Nah, kalau yang paket itu dari mana CCTV-nya? Sana, sebelah sana. Yang mana? Itu sana. Yang ini? Dari dalam. Oh, yang rumah ini? Ya, rumah ini tapi dalam. Oh, oke. Nah, sudah lapor kan? Udah lapor, langsung lapor karena menurut saya yang molotov ini sudah bisa membahayakan orang banyak. Ya kan kalau bom molotov itu meledak kena mobil meledak dikebakar semua, Mbak. Ini pada penduduk kan sini. Iya. Terus penyidik waktu pas pemeriksaan apa ini? Datang ke sini, tangkapannya bagus. Jadi begitu saya datang ke Polda, jam 11 saya datang, bikin laporan segala macam, jam 1 saya selesai, saya pulang ke sini, jam 2 sampai orang Polda sini. Dia ke sini, tim pertama sampai jam 5-an lah sebelum maghrib, habis itu mereka pulang, jam 7 datang lagi. Lebih ramai lagi, menyisir seluruh CCTV yang ada di sini, sampai ke depan, pintu ke depan. Pintu depan dulu. Semua disisir semua. Itu kemarin agak rame. Lebih dari 10 orang kali ada yang malamnya. Kalau terornya itu hanya dua itu aja atau ada WhatsApp ke SMS? WhatsApp ada sih yang telepon-telepon aneh-aneh ada. Yang WA saya nanya, yang aneh juga banyak. Cuma nggak saya tanggepin sih. Yang bernada ancaman gitu ada juga? Di WhatsApp nggak ada. Kalau di DM Instagram kayaknya banyak. Bukan ancaman juga, kayak semacam kayak lu jangan banyak bacot lu di media sosial, lu memecah belah bangsa gitu-gitulah. Alasan sih nggak ada ya, ini panggilan aja, maksudnya kayak kita harus menyuarakan sesuatu yang benar ya wajar-wajar aja kan. Kan sama kayak semua orang juga sama gitu. Kalau ada yang kira-kira tidak berkenan bukan di kita sendiri ya, tapi kita harus mewakili orang banyak ya, kita harus suarakan. Kan banyak juga kan, saya kan fokusnya ke kebijakan, Mbak. Kebijakan, terus misalnya orang yang dikriminalisasi, terkait guru yang dipecat cuma gara-gara hal kecil gitu kan, banyak. Itu banyak saya suarakan kan hal seperti itu. Salahnya di mana? Kan nggak salah.
istri sama asisten rumah tangga saya yang mungkin agak shock ya, karena nggak pernah menghadapi hal-hal yang seperti ini. Gitu, jadi ya lumayan terguncang. Abang sendiri? Saya biasa aja. Tapi ya tetaplah, maksudnya kita harus waspada walaupun biasa aja. Ya ini kan ancaman ini nggak bisa kita anggap remeh. Tetap bukan berani ya, kewajiban. Kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat yang membayar pajak, ya kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro ke masyarakat kecil. Apa yang saya sampaikan kan menggunakan data yang sudah ada, misalnya kayak dari media online, misalnya dari media iNews, dari media apapun gitu kan, itu kan cuma saya narasikan kembali melalui perspektif saya. Misalnya saya mengkritisi terkait kebijakan A, kenapa kebijakannya begini, kenapa nggak begini, ini kan bisa begini gitu, dampaknya ini kan itu kan sudah ada di media online, cuma kita sebagai pegiat media sosial mencoba menarasikan kembali dalam bentuk visual. Itu aja sih. Jadi nggak perlu takut juga kan, kita udah ada di media, jadi nggak ada celah untuk dipidanakan karena kita menyampaikan kembali hal yang sudah disampaikan oleh media gitu loh. Belum tahu saya, belum bisa saya simpulkan. Biar teman-teman dari kepolisian yang akan nanti menyampaikan. Iya, mewakili suara keresahan orang banyak. Nggak mungkin suara pribadi saya misalnya, ini kebijakan nih nggak cocok sama gua, terus gua suara, enggak dong gitu. Kita ngeliat respon publik gimana, banyak publik yang menolak loh, ya kita suarakan. Yang saya sampaikan tidak ada kepentingan siapapun. Yang pasti adalah keresahan orang banyak. Hal-hal seperti ini, terus ada yang mengatakan ini adalah rekayasa, ini hati-hati banget. Kenapa saya bilang hati-hati? Ini sama aja, kalian yang mengatakan ini rekayasa, kalian nggak punya empati terhadap korban-korban yang lain. Kayak pemerintah terus cepat tanggap dalam artian buka jalan lagi gitu loh. Jadi misalnya masyarakat kurang apa datengin ke situ gitu. Banyak yang belum tersentuh juga sebenarnya. Bahkan di daerah yang sudah terbuka gitu loh. Jadi memang sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah pemerintah, adalah komunikasinya menurutku. Dan nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali pemerintah. Tinggal bagaimana komunikasinya terhadap publik itu baik. Jangan belum lihat ke lokasi bencana sudah bilang itu cuma ramai di media sosial doang. Kan ini awal mula publik mengarahkan seperti itu. Saya nggak mengeksploitasi bencana. Saya beberapa kali di beberapa kesempatan saya sampaikan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana. Jadi saya datang ke Aceh murni bantu aja. Saya nggak pernah kritik bencana kok. Saya nggak pernah kritik bencana. Yang saya kritik selama ini kebijakan aja. Tanggapan dari saya buat teman-teman yang mendapatkan teror sama seperti saya, jangan diam, tetap bersuara. Ya bersuaranya ya tentang terkait fakta yang ada. Misalnya kalian mau datang ke lokasi bencana, ya sampaikan. Ini lokasi di sini, di desa ini, di kelurahan ini, bla 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 bla, masih ada ini. Tolong pemerintah bantuannya segera datang. Gitu kan bisa aja, nggak ada masalah. Berharap teman-teman ya nggak usah jangan sampai juga hal seperti ini membuat mentalnya jadi down gitu, nggak mau konten aja lagi. Konten aja, kalau nggak kita yang kritik kebijakan, siapa lagi? Gitu, kita perlu bersuara, Mbak. Yang melakukan teror ya benar-benar pengecut maksud saya. Dan pemerintah menurut saya harus segera mengungkap siapa di balik teror ini. Jangan sampai publik malah bertanya-tanya yang bikin teror ini siapa? Ini siapa? Jangan jangan itu sampai saya dituduh rekayasa. Jangan sampai hal-hal seperti ini dibiarkan sehingga takutnya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka memanfaatkan isu ini, malah rupanya yang berbuat malah orang lain gitu loh, bukan pemerintah. Kan itu kita takutkan, ya kan, untuk membenturkan antara influencer dan pemerintah. Makanya pemerintah harus segera mengungkap siapa pelaku, siapa dalang di balik teror. Kalau tindakan teror ini adalah untuk menakut-nakuti, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita takuti?
Suara kritis yang disampaikan influencer Shirley Anavita berujung teror dan intimidasi. Teror tersebut diduga usai dirinya menyuarakan pandangannya terkait penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Mobil miliknya yang terparkir di halaman rumah dicoret cat merah oleh orang tak dikenal. Selain itu, Shirley dikirimi telur busuk dan surat berisikan peringatan untuk tidak membuat konten soal bencana Aceh. Teman-teman, pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan. Dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Kita coba buka ya. Kejadiannya itu di dini hari, jadi setelah terlihat di CCTV itu terjadinya di sekitar pukul 1:46. Nah itu ada dikirimkan telur busuk yang dilempar dan ada surat dan mobil pribadi Shirley itu dicoret-coret. Nah selain teror-teror yang langsung kayak gitu, ternyata 1 hari sebelumnya itu di rentang waktu yang berdekatan itu memang masuk DM, masuk pesan yang nada atau isi pesannya itu kurang lebih sejenis lah begitu. Nah, ketika Shirley coba track gitu, ternyata sebelumnya itu memang kawan-kawan di sosial media, aktivis sosial media yang kurang lebih menyuarakan hal yang senada itu juga sudah mendapati teror yang sama gitu. Jadi saya pikir sulit untuk tidak berpikir bahwa ini diorkestrasi, dan akhirnya saya putuskan untuk ikut memposting itu di sosial media. Tujuannya adalah pertama agar yang lain itu saling menguatkan dan tidak takut untuk speak up gitu. Dan kalau ditanya spesifiknya sejak kapan, belakangan ketika Shirley aktif menyampaikan apa yang dilihat, pengalaman ketika terjun menjadi relawan dalam bencana Sumatera kemarin, termasuk di beberapa televisi nasional. Nah itu sesudah itu baru kemudian teror-teror ini mulai berdatangan. Setelah melapor ke Pak RT dan lain-lain, ternyata pihak keamanan sudah melihat kondisi mobil Shirley itu sudah tercoret, sudah ada coretan dari jam 4 pagi karena pihak keamanan lewat gitu dari depan rumah, dan jam 4 pagi itu sudah ada coretan. Artinya akhirnya long story short dicoba cari CCTV di komplek, di tetangga, karena memang kondisinya Shirley belum memasang CCTV, dan Shirley mendapati rekaman yang memang menunjukkan diduga ada 2 motor. Motor pertama seperti yang menunjukkan jalan, motor kedua itu kemudian adalah pelaku yang mencoret-coret mobil. Jadi lewat pertama, kemudian lewat balik, dan pelakunya turun, yang duduk di belakang turun, kemudian mencoret bagian depan. Jadi gambar muka dan mulutnya disilang, kemudian melempar lemparan pertama, kemudian melempar lagi kedua, yang saya duga lemparan pertama adalah gulungan kertas yang berisi pesan teror, dan yang kedua adalah telur busuk atau kebalikannya, dan kemudian kembali ke motor dan berangkat dan balik lagi untuk mencoret yang kedua kalinya di bagian belakang. Kalau pelaku terornya Shirley nggak tahu. Shirley harus bilang nggak tahu dan nggak berani mengeluarkan statement apapun. Tapi berdasarkan CCTV itu,
satu hal yang bisa dilihat, ya pelakunya memang menggunakan jaket ojek online, tapi saya nggak mau dan nggak berani berasumsi bahwa itu adalah ojek online, karena sekarang siapapun bisa menggunakan jaket itu gitu, dan jaket itu bisa didapatkan misalnya mau dipesan dan lain-lain. Nah, poin yang ingin saya highlight di sini adalah siapapun yang mengorkestrasi atau yang memerintahkan atau yang mengambil tindakan atau siapapun yang pada akhirnya mengeksekusi ini, saya ingin sampaikan bahwa sudah ya hal-hal kayak gini, karena nggak saya pikir nggak ada sebetulnya esensinya itu kita nggak dapat sebagai sesama anak bangsa esensi dari tindakan-tindakan teror ini. Karena kalau tindakan teror ini adalah untuk menakut-nakuti, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita takuti? Apa yang perlu kita sembunyikan? Apa yang perlu kita hidden-nya? Apa yang ingin kita tutupi gitu? Justru dalam hal ini makin membuat kita semua masyarakat bahkan publik itu curiga ada apa sebetulnya pesan apa yang ingin dikaburkan dari kita semua. Karena saya harus akui bahwa kalau misalnya sampai hari ini nama-nama yang kena dugaan teror ini yang seirama ini adalah mereka yang cukup konsisten menyampaikan pesan-pesan yang senada, misalnya deforestasi atau tentang bencana di Sumatera, yang itu kan memang adalah sedikit berseberangan dengan apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pemerintah belakangan ini. Nah, poin saya adalah bahwa tujuan kita dalam melihat masa depan bangsa itu sama, bahwa kita ingin sama-sama membangun dan kita berharap negara Indonesia ini sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi tindakan teror ini sama sekali membuat kita justru berpotensi untuk dipecah belah sebagai anak bangsa. Gerak-geriknya itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah sangat terampil melakukan apa yang mereka lakukan. Artinya jangan sampai anak muda, jangan sampai kita sesama anak bangsa diadu domba atas kepentingan-kepentingan tertentu yang sebetulnya bukan itu musuh kita gitu loh. Musuh kita adalah tindakan-tindakan koruptif, adalah mereka yang mengeruk sumber daya alam hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Musuh kita bersama adalah hal-hal yang memang sifatnya destruktif untuk masa depan kita gitu. Dengan tindakan-tindakan teror dan kondisi yang seolah-olah membuat secara psikologis kita takut, ini justru sangat rawan untuk masuk orang-orang yang ingin mengadu domba kita semua sebagai anak bangsa. Ya, kalau Shirley menangkapnya adalah sesuai dengan pesan di sini adalah ya tidak usah memanfaatkan bencana di Aceh atau tidak usah beropini yang terlalu menggiring opini gitu. Jadi dalam pikiran Shirley sampai saat ini masih hipotesisnya adalah kenapa ketika di negara demokrasi menyampaikan pendapat sesuai fakta, data, dan realitas di lapangan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kan teror ini pada akhirnya kan ada hal yang ingin ditakut-takuti gitu ya, secara psikologis. Dan menurut saya ini anomali di negara demokrasi. Justru tindakan teror ini membuat kita semua bertanya apa yang ingin ditutupi, itu yang pertama. Dan yang kedua, semakin saya deep diving, ini membuat saya jadi berpikir dan menemukan nggak ada sebetulnya yang perlu dikhawatirkan. Kalau memang ini sesuatu yang salah, mari kita perbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki. Kalau memang ada hal yang keliru, dalam hal ini apa yang masih bisa kita selamatkan, mari kita selamatkan. Bukan justru melakukan pembungkaman, bukan justru melakukan tindakan yang menakut-nakuti atau meneror. Mengenai sanksi itu saya pikir itu kapasitas dan wewenang dari pemerintah. Tapi poinnya adalah harapan Shirley sebagai masyarakat, sebagai warga negara,
Dan dalam hal ini saya harus akui, termasuk melihat kondisi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat belakangan ini yang ini butuh waktu, jelas butuh waktu untuk memperbaikinya, karena yang kalau ada satu yang sudah rusak ya adalah yang menahan, dalam tanda kutip yang menahan airnya, dan ini nggak bisa dalam 1-2 malam diselesaikan, jelas. Itu artinya jangan sampai semua keputusan-keputusan, semua sanksi-sanksi yang sudah diputuskan ini hanya simbolik dan formalitas, tapi benar-benar serius dieksekusi dan menjadi concern secara sustain. Artinya jangan sampai ketika semua mata tertuju pada kondisi hari ini, akhirnya janji-janji itu disampaikan, keputusan-keputusan, sanksi-sanksi itu dipublikasikan, tapi nyatanya nanti di lapangan kita melihat atau mendapati hal yang sama masih terus berulang atau tindakan-tindakan yang sama masih terus dilindungi. Mungkin itu dari saya. Saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya. Kalau menurut saya mereka bermainnya amat cantik ya. Mereka menggunakan psikis saya supaya psikis saya semakin tertekan dan menghapus video tersebut. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack. Nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Dan teror tidak berhenti di situ. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang tidak saya tinggali. Dan itu tetap berlangsung sampai detik ini video ini dibuat dan diposting. Saya tetap mendapatkan kiriman barang COD yang nilainya lumayan besar. Mohon izin Bapak Kurir, saya tampilkan chat WA-nya tapi saya tutup semua nomor-nomornya, kira-kira seperti ini. Berawal dari video berisi kritik yang dipublikasikan di media sosial, lalu muncul permintaan untuk menurunkan video dari orang tak dikenal, dialami aktor Yama Carlos. Serangan terbuka berupa kiriman paket barang COD, serta pesan singkat berisi ancaman diterima Yama bertubi-tubi. Apakah hal ini ada kaitannya dengan suara kritis yang disampaikan Yama? Sejumlah teror yang dialami beberapa influencer dan aktor tentu sangat meresahkan. Tak hanya ancaman pribadi, namun keluarga hingga teman dekat terkena imbas.
Saat ini tim iNews File sudah tiba di kediaman aktor Yama Carlos. Ikuti perjalanan kami. Ada yang, wow kamu sih nakal sih gini, usil sih, iseng sih, yuk ya, papa, istri juga nasehatin, cuman nasehatinnya sambil ketawa-ketawa gitu. Kalau menurut saya mereka bermainnya amat cantik ya. Mereka menggunakan psikis saya supaya psikis saya semakin tertekan dan menghapus video tersebut. Padahal kalau misalnya kita berbicara delik hukumnya pun itu nggak ada. Saya nggak nyebutin nama kok, nggak ada saya nyebutin nama di situ. Dan kata-kata yang mengarah ke sesuatu itu nggak ada. Nama deh, nggak ada. Dan video itu kan hak kita. Orang lain tidak punya hak. Sebenarnya kan orang lain tidak punya hak untuk menyuruh kita menghapus video yang ada di media sosial kita kan. Orang lainnya nggak jelas ya, yang nggak jelas ya, gitu. Ya cuman karena psikis saya tertekan, ibunya teman saya nomornya diambil, ya udahlah, saya lakukan dulu. Aktor Yama Carlos mengaku menerima teror dari pihak tak dikenal usai dirinya mengunggah video berisi kritik di media sosial. Teror yang dialamatkan pada dirinya berupa ancaman melalui media sosial dan kiriman sejumlah barang yang tak dipesannya dengan sistem COD. Ini karena pesanan pertama, saya jadi membalesin chatnya untuk meyakinkan sana tuh, Kak. Saya nggak pesan. Iya, ini dari tokonya malah. Iya. Itu masih di tanggal 25 itu atau udah ada? Ini di tanggal 25. Terus ini tuh Sanggar Pusaka. Ini barangnya, pusaka kencangnya 4 hari yang berupa COD. Stopnya itu kalau nggak salah setelah saya bikin video dua video saya yang bahwa saya kena teror tuh, itu mulai berhenti itu, mulai stop. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya tetap nekat nggak nge-take down itu video, mungkin berlanjut, mungkin ya. Nah, ya saya lumayan bersyukurnya masih di level itu, kiriman fiktif itu yang belum sampai ke alamat rumah yang dituju. Cuman per hari itu udah mulai deg-degan tuh, Mbak. Tiap malam saya di teras tuh kan, di teras tuh ya jaga-jaga aja kalau ada yang nggak saya kenal lewat. Dari tanggal 25 sampai detik ini kita bicara nih, teras tuh masih aman, mobil juga masih aman, terus juga belum ada bau-bau menyengat di teras tuh, jangan sampai ada lah. Kita lihat nanti. Cuman kan sebenarnya kan begini ya, kayak ya para pemimpin bilang silakan mengkritisi, silakan bersuara. Ini kan negara demokrasi, harusnya kita tidak boleh punya rasa ketakutan untuk menyuarakan dalam bentuk apapun. Apalagi ya saya kan ketika bikin video seperti yang saya bilang tadi, saya bermain di ranah satir, ranah lucu-lucuan, mungkin ranah impersonate, ranah parodi, dan itu tidak menyebutkan ke suatu nama gitu ya, harusnya dibebasin dong. Nah, kalau mau misalnya ada pihak-pihak yang tersinggung atau bagaimana, panggillah kami ini, dipanggil loh, ngobrol, jangan seperti ini. Nah, pelaku ini menurut saya pribadi itu bisa dari sisi manapun.
Ya, bisa dari sisi manapun dengan motif apapun. Mau motif tersinggung, mau motif merasa terganggu, mau motif merasa terancam, atau mau motif adu domba. Ada banget. Karena saya punya anak paling kecil, umurnya masih bayi banget, punya istri, punya ibu, punya keluarga. Saya juga punya pekerjaan yang aktif, yang rutin. Cuman begini, apakah institusi terkait memproses laporan kalau saya cuman mengatakan, Pak, tolong diproses Pak, karena saya merasa terancam, saya nggak bisa bobo, saya kepikiran, saya deg-degan terus tiap malam, saya tiap malam berada di teras terus, bisa nggak itu diproses? Keinginan saya untuk melapor, saya tahan dulu, karena menurut saya dan menurut orang-orang di sekitar saya ini masih di level yang aman, belum ada sesuatu yang mendekat ke fisik atau ke properti. Itu meskipun ya balik lagi, di dalam hati ini udah deg-degan aja bawaannya. Itu sih Kak. Bahwa iya saya dulu milih, iya saya dulu didukung, tapi saya nggak pernah ada dalam lingkaran, saya nggak pernah mendapatkan apa-apa. Yang terpenting adalah setelah kita milih, apa yang kita pilih itu maju, jadi kita kan lebur lagi. Dan apakah apa yang kita pilih terus kita harus memuja-muji? Enggak dong. Kita juga punya hak untuk bersuara sebaliknya, mengkritisi, ya kan? Atau mempertanyakan, kok begitu sih kebijakan lo? Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa itu ada. Kalau mereka benar, kenapa harus pakai teror? Kalau memang berita tidak benar, bawa ke pengadilan. Begitu. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah. Sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya, suuzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya, negara lagi sibuk kan? Ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja, teror kayak gini nggak usah lah, nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang, baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Sejumlah influencer dan aktor mengaku mendapatkan ancaman disertai intimidasi usai menyampaikan kritik di ruang publik.
Lantas siapa sebenarnya di balik intimidasi ini dan sejauh mana ancaman terhadap kebebasan berpendapat? Kami berbincang dengan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Jadi ketika mereka diteror, itu memperlihatkan bahwa benar apa yang mereka sampaikan. Jadi ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya pemberitaan itu. Artinya pemberitaan itu benar adanya. Jadi teror itu mengkonfirmasi bahwa pelanggaran atau hal-hal yang mereka sampaikan itu ada. Mereka supaya menekan para kreator ini untuk jangan berbunyi, jangan menyampaikan lagi apa yang mereka tahu, supaya mereka diam, agar supaya masyarakat ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal apa yang mereka perbuat itu adalah satu hal yang sangat membantu rakyat Indonesia untuk tahu bahwa ada orang-orang yang melanggar aturan, melanggar hukum seperti itu. Ada maling-maling hutan yang mengakibatkan bencana itu ternyata benar-benar ada. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa itu ada. Kalau mereka benar, kenapa harus pakai teror? Kalau memang berita tidak benar, bawa ke pengadilan. Kan begitu. Nah, kalau pemerintah, kan pemerintah sudah pasti di belakang masyarakat. Masa masyarakat dengan pemerintah? Sudah pasti pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang masih mau menyampaikan hal ini. Sehingga mereka harus dilindungi. Karena mereka telah menyampaikan apa adanya. Yang jelas ya pelakunya ya pasti yang punya lahan yang melanggar itu. Kalau yang tidak punya ngapain dia bikin begitu? Sudah pasti orang-orang yang punya lahan itu yang merasa terganggu, yang kedoknya kelihatan, ya maling-maling pohon itu, pasti itu. Siapa lagi? Kalau mereka tidak maling, kenapa harus pakai teror? Kan begitu. Kan itu tugas polisi, melindungi, melayani, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Itu tugas polisi. Jadi ya laporanlah ke polisi. Agar supaya mereka dilindungi, agar supaya mereka diayomi, agar supaya yang melanggar ini ditegakkan hukumnya. Agar supaya ketertiban itu dijaga. Kan itu tugas polisi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Itu pas, kan polisi. Nah, teror-teror ini jelas mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu. Masyarakat tidak terlindungi, harus dilindungi. Kalau pelanggaran hukum, tegakkan hukumnya. Saat bencana melanda Sumatera dan suara rakyat bermunculan justru dibalas dengan rangkaian aksi teror. Ini adalah bentuk pengancaman terhadap kebebasan berekspresi dan bersuara. Segala bentuk teror harus dihentikan demi keutuhan bangsa Indonesia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.